ila shalah, apalagi ketika beliau berkehendak mengerjakan sholat. Ketika mau pergi, nah mulai itu yang disebut dengan gangguan, ya, teror dan sebagainya. Ba'da'an ra'at istimraruhu fi dakwah, setelah apa yang dilihat kaum Quraisy akan terus menerus beliau di dalam berdakwah. Kemudian apa? Difa'i amnihi anhu, membentengi, mentamengi pamannya dari dia. Terus menerus beliau berdakwah dan juga di backup dari siapa? Pamannya beliau yang bernama Abu Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka, menghadang mereka dengan sifat santun, was-sabri, dan juga sifat sabar. Halim dan sabur ini berbeda keadaan. Dua-duanya kalau diartikan memang disebut tahammul adza, menahan gangguan. Antara sabar dan hilim sama-sama menahan gangguan. Tapi perbedaannya, kalau hilim itu menahan gangguan, dia mampu untuk membalas. Itu namanya hilim. Kalau sabar, menahan gangguan lantaran tidak mampu untuk membalas. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih utama? Halim. Maka disebut kadal halimu an yakuna nabi. Hampir sifat penyantun atau sabar itu mendekati derajat kenabian. Aneh mampu untuk balas adek aneh nih. Kurang ajar dia. Mengambil warisan tanpa dibagi kita. Mampu untuk balas, tapi aneh serai nama Allah. Nah ini orang halim, dia mampu untuk balas. Tapi kalau ditindas kita nggak mampu untuk berbuat, nah kita sebut balas. Keduanya memiliki keistimewaan yang utama. Cuma di dalam sifat hilim ini melebihi. Lantaran dia punya kemampuan untuk balas, tapi toh dia tahan. Wal lutfi wal afwi, sifat lembut. Nabi membalas mereka itu dengan sifat kelembutan. Wal afwi, sifat apa? Maaf. Karena nggak ada jihad belum ada ketika itu. Siapapun mereka yang masuk Islam di kota Mekah, belum ada perintah untuk jihad. Perintah jihad nanti ketika beliau berada di kota Madinah. Tapi ketika di Mekah, satupun mereka tidak dibolehkan. Kufu aidiyakum anhum. Itu Nabi hanya mengatakan begitu. Tahan tangan kalian dari membalas. Wa kana ashaddahum idza'an lirrasul Abu Jahlin. Ya, Abu Jahal ini asyadduhum idza'an. Orang yang paling keras mengganggu Rasul adalah Abu Jahal. Nah, ini Abu Jahal, Abu Lahab, mereka yang layak untuk mendapatkan laknat Allah. Dapat. Itu dia. Karena mereka apa? Yang benar dari awalnya Nabi berdakwah sampai beliau meninggal, sampai dia mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya disebut manusia itu tercipta 4 keadaan. Memang sudah awalnya kafir, matinya kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga. Amin. Ada kalanya manusia asalnya kafir tapi di penghujungnya Islam, beriman. Seperti
para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun yang detik-detik kematiannya sebelum itu dia menyatakan amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Ada kalanya dia Islam dari masa kecilnya sampai meninggal Islam. Semoga Allah jadikan kita seluruhnya husnul khatimah. Ada kalanya nih yang naudzubillah apa? Islam ya di penghujungnya ya dia beriman ya dia bersyahadat dia ngaji kita ngaji juga ya tapi di penghujungnya naudzubillah kan lihat nah, mereka yang dinyatakan sudah Allah tentukan di azal termasuk orang yang memang syaqi, yang lacur, yang keluar dari agama. Nah ini 4 keadaan yang kita berharap iman Islam ada di dada kita sampai di penghujung akhir umur kita tetap kita memegang iman Islam. Maka jangan lepas setiap petangnya, setiap pagi jangan lepas dengan mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Siapa yang baca 3 kali dalam suatu hadis disebutkan kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah, maka sungguh adalah Allah akan meridhokan hamba tersebut. Nah di antaranya apa nih? Ya. Wa Abu Lahab, juga Abu Lahab. Siapa itu beliau? Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab paman Nabi langsung. Abu Lahab pamannya? Jadi kita memandang satu sama lain, lihat perbedaan. Abu Lahab memandang keponakannya dengan pandangan istihqar, ngeremehin. Abu Lahab memandang Nabi dengan menyatakan ya yatim Quraisy, seorang yatim dari kaum Quraisy. Hanya sekedar itu. Beda dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang dinyatakan, diutarakan, diucapkan oleh Rasul, apapun keadaannya pasti kubenarkan. Perbedaan. Maka Abu Bakar Siddiq mempercayai itu peristiwa yang gak bisa masuk dalam akal kita, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi Abu Lahab mengingkari semua, jangankan yang peristiwa begitu, yang diterima akal. Mukjizat Nabi kan banyak yang terlihat, ya bisa keluar dari jaringnya Nabi air yang memancar, 115 sahabat bisa meminum. Bahkan dikatakan dikatakan Mu'adz bin Jabal, beliau menyatakan law kunna mi'ata alfin lakafana, kalau kami 100.000 maka mencukupkan. 100 ini kelihatan insyiqaqul qamar semua. Tapi yang dipandang oleh Abu Lahab berbeda apa yang dipandang Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan merasa sombong. Antara kita bergaul dengan orang soleh, duduk dengan ulama, duduk dengan ahlul bait dzurriyyah Nabi yang masya Allah istiqomah, jangan merasa sombong. Toh ada orang yang paling lebih utama dari kita, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keluarga Abu Lahab tersebut meninggal dalam keadaan meninggal. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah ini dia, Uqbah bin Abi Mu'aid juga termasuk seorang gedongkotan Quraisy, yang dengan sebabnya pula bulangnya, pembantunya yang bernama
siapa? Abdullah, ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi masuk Islam tuh. Itu pembantunya. Kenapa? Sebab Islamnya dia ketika lagi menggiring, lagi mengembala kambing punya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tiba-tiba Nabi bersama Nabi Bakar Siddiq mendekati gembala itu kambing. Maka Nabi meminta, ayo berikan kami susu. Dia katakan, aku mau taman, aku diamanatkan oleh tuanku, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tak boleh. Cuma aku punya tuh kambing, tapi kurus, susunya nggak ada. Lihat, maka Nabi langsung menyatakan, dia panggil itu, deketin itu kambing. Maka dipegang putingnya, ya, langsung membesar. Nabi langsung minum, sudah Bakar minum, maka dilihat langsung oleh Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Nabi katakan, aklis, dah, kempes lagi, aklis, kempeslah kamu, kempes langsung. Dari situlah dia beri dengan berbagai macam hal yang sulit, sampai dia disiksa, diapain oleh situannya nih, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Wal Walid ibnul Mughirah. Lihat di sini, Abu Lahab kana yadul qadar ala babar Rasul, adalah dia yang menaruh kotoran di atas pintu, di depan pintunya Nabi. Depan pintunya Nabi ditaruh kotoran. Min dzalika annahu ra'a ar-rasul yusalli marratan fa khanaqahu khanqan syadidan. Dia sempat melihat Nabi sedang sholat, maka ketika sholat langsung dicekik, cekikan yang keras. Wa aqbala Abu Bakar wa khallasahu minhu. Datanglah Sayyidina Abu Bakar dan menyelamatkan Nabi dari cekikan. Siapa? Abu Lahab. Itu dia. Wa qala ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kenapa kalian ingin menyelakai seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? Toh sungguh telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Wa qad intaqamallahu min jamil mustahzi'ina ba'dal hijrah. Nah, Nabi sabar. Kenanya nggak sekarang. Itu dia. Nyakitin siapapun nggak sekarang. Maka dalam sejarah kita perhatikan, nyakitin Rasul nggak saat itu juga kena, tapi imbasnya ba'dal hijrah. Setelah hijrah, Nabi aja 10 tahun. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Setelah hijrah, intaqamallah, Allah yang membalas min jami'il mustahzi'in, dari seluruh mereka yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man qutil, di antara mereka ada yang terbunuh. Wa minhum man ahlakathul amrad, dan di antara mereka pun ada yang membinasakan dari berbagai macam penyakit yang menakutkan. Jadi imbasnya kita sakitin, apalagi ya ulama, apalagi orang-orang yang memang istiqomah, kita tahu dan sebagainya. Enggak sekarang imbasnya, nanti. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Enggak di akhirat, bakal kena juga di dunia. Sebagaimana Nabi ketika berdakwah awal-awal permulaan, ya kan? Ini kan masih awal-awal ya. Iya. Masih tahun keberapa? 3 tahun. Jadi ketika Nabi berdakwah 3 tahun itu di kota Mekah, di situ berbagai macam ancaman, siksaan, ya, derita yang Nabi alami. Nah, Nabi hanya sabar. Lihatin satu persatu. Abu Jahal gimana? Abu Lahab gimana? Walid bin Mughirah gimana? Abi Mu'ayth tadi, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Semuanya mendapatkan tanpa terkecuali. Ini yang kita katakan. Ya, ada benci, apalagi
apalagi sama ulama, apalagi sama dzurriyyah Nabi, anak cucunya Rasul yang dia istiqomah, yang begitu, maka terlihat ya, warisan dari kakek mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, besok bakal dia. Kita pun berharap mereka mendapatkan hidayah. Yang terpenting itu, karena Nabi nggak ada dendam. Nabi nggak punya sifat dendam. Nggak ada dendam. Berharap Nabi, bahkan Nabi merasa sedih kalau mereka itu tidak dapat hadiah dari tangan Rasulullah SAW. Nggak ditangani Nabi. Sampai Nabi sedih. Mereka mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak mendapatkan hadiah melalui tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida Quraisy di sahabat sampai segitu. Wallahu a'lam.